Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Laila Syalsabila dan rekan-rekan saya. Saya Jeremy Alunsihaan. Saya Mei Intan Natasha. Di sini kami akan menjelaskan implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis ODO pada PT Wistria. Selamat menyaksikan. Oke, untuk yang pertama itu adalah modul rekrutmen, di mana modul rekrutmen itu bisa kita lihat di sini. Nah, untuk mencari modul rekrutmen kita bisa melihat di bagian apps, lalu kita bisa mencari di mana itu modul rekrutmen. Namanya ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini itu adalah modul rekrutmen. Dimana kalau misalnya kalian belum aktifkan modul rekrutmen, kalian bisa aktifkan. Di sini ada tombolnya kurang lebih sama seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja. Dimana rekrutmen itu fungsinya adalah kita bisa membuka lowongan pekerjaan di mana orang dari luar itu bisa apply pekerjaan tersebut. Oke. Nah, di sini ada beberapa open recruitment yang sudah dibuat, tapi untuk sekarang kita akan membuat baru. Contohnya seperti ini. Kita bisa menekan tombol new, lalu kita bisa melakukan apa yang ataupun memasukkan apa lowongan pekerjaan yang akan kita tambahkan. Misalnya di sini adalah sistem analis misalnya. Sistem analis. Oke. Di sini emailnya kita masukkan, misalnya jobs@wisteria.com. Oke. Ya, kita create. Oke. Sepertinya ini sudah terpakai di aplikasi lain, jadi kita bisa menggunakan yang lain, misalnya job. Ya. Oke. Dengan tertutupnya halaman tadi, berarti job yang tadi atau sistem analis tadi sudah berhasil kita buat. Kita lihat di sini, ini sudah muncul. Nah, tapi sebelum kita publish ini, kita harus lengkapin dulu. Caranya gimana? Kita bisa klik di sini dan configuration. Nah, di sini kita bisa lengkapin apa aja hal-hal yang diperlukan untuk lebih detailnya lagi. Misalnya departemennya ini adalah dia masuk ke dalam departemen manajemen, misalnya kita masukin dalam departemen manajemen, atau kita bisa masukkan ke departemen-departemen lainnya. Oke, misalnya kita masukkan ke dalam departemen manajemen. Lalu untuk tipe ataupun pelamar yang akan kita rekrut tuh misalnya yang kayak gimana, ada yang permanen, ada yang sementara, ada yang seasonal, intern, full time, dan lain sebagainya. Misalnya kita yang permanen, untuk company itu kita bisa pilih untuk perusahaan kita sendiri. Lalu untuk target itu kita bisa masukkan berapa misalnya target yang kita butuhkan untuk merekrut karyawan baru. Misalnya di sini kita anggap 5 lah, kita anggap 5. Terus website-nya kita mau taruh di mana? Misalnya di sini website yang utama. Di sini juga rekruternya siapa, kita bisa masukkan di sini. Terus interviewnya juga siapa, misalnya kita bisa masukkan di sini. Misalnya kita masukkan Laila Syalsabila. Oke. Terus untuk ini kan udah selesai nih, ceritanya udah selesai. Kita bisa save secara manual di sini. Oke. Karena udah kita save, kita bisa lihat sebelumnya. Gimana sih caranya, kan tadi kita udah save gitu kan. Nah, gimana caranya untuk publish ke website yang kita udah buat tadi? Kita kan udah atur ke website yang ada gitu kan. Tapi gimana caranya untuk nge-publish itu? Nah, caranya cukup mudah ya. Kita bisa lihat di sini ada nge-publish. Jadi dengan kita mengaktifkan ini, otomatis pekerjaan ataupun lowongan yang kita gunakan tadi atau kita buat tadi itu bisa langsung ke publish. Nah, kita mau lihatnya gimana? Kita melihatnya bisa dengan buka website ini. Oke, ini adalah tampilannya. Kurang lebih ini adalah job yang kita tampilkan. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat beberapa job yang tadi yang kita publish, kita bisa lihat di seluruh menunya di all jobs. Kita bisa kembali lagi. Oke, ini adalah tampilan beberapa pembukaan lowongan pekerjaan yang dibuka. Oke, ini ada beberapa dan kita tadi buat sistem analis atau analis sistem. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sebenarnya di sini juga ada
secara singkat untuk ngejelasin apa sih itu sistem analis atau pekerjaannya apa aja untuk sistem analis. Jadi sebenarnya bisa kita edit lagi. Kita balik ke menu rekrutmen tadi. Nah, kita configuration lagi. Misalnya tadi kan belum lengkap gitu kan, ada detail dari pekerjaannya atau secara gambaran besar tuh kerjaannya seperti apa sih. Nah di sini aku udah siapin, misalnya ada seorang, oke. Nah, ini adalah contoh dari job summary ataupun ringkasnya secara singkat apa sih tugasnya gitu kan. Nah, ini juga bisa kita save lagi. Nah, nanti di tampilan websitenya kita juga bisa pencet yang ini. Itu dia bakal berubah. Kita bisa ngelihat. Jadi ketika pelamar ingin melamar gitu dia udah tahu gitu kan. Nah, ini seorang tim bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kan dari sisi admin ya. Misalnya kita sebagai orang luar, kita mau daftar gitu kan. Misalnya aku di sini buka website lain di mana itu seakan-akan menjadi orang lain gitu, yang ingin mendaftar. Oke, ini adalah tampilan di mana ketika seseorang itu ingin daftar ataupun melamar suatu pekerjaan. Oke, misalnya kita buka yang sistem analis tadi yang sudah kita buat. Nah, kita bisa mengklik apply now, di mana dengan kita mengklik apply now, otomatis dia akan menunjukkan form di mana kita bisa mendaftarkan diri sebagai seorang pelamar. Oke, saya di sini adalah Jonathan Siahaan. Oke, misalnya dia mau mendaftarkan diri menjadi seorang sistem analis. Lalu untuk emailnya, kita menggunakan email ini untuk sekalian ngetes juga. Jadi nanti bakal ada email yang masuk gitu. Nanti kita bakal buka Gmail. Terus LinkedIn-nya, ini aku pakai contoh aja ya. Terus CV-nya kita masukkan. Ini kebetulan aku udah siapin CV-nya. Lalu perkenalan singkat tentang kenapa sih dia mau mendaftar sebagai sistem analis gitu. Oke, misalnya kita masukkan di sini. Oke, untuk emailnya. Oke, di sini aku coba pakai email yang aktif ya. Jadi kita bisa lihat langsung apakah emailnya nanti masuk atau enggak gitu ya. Ini aku type Jonathan. Oke, di sini aku rasa udah lengkap. Jadi kita coba apply ya. Oke, di sini udah selesai nih. Sebagai seorang pelamar, kita berhasil untuk menyampaikan lamaran kita untuk suatu lowongan pekerjaan. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini, di mana contact information-nya itu karena kita tadi pilih perekrutnya itu adalah Laila, jadi kita akan mendapatkan kontak Laila sebagai informasi kita atau sebagai tempat kita bisa bertanya atau lain sebagainya. Oke, nah sebenarnya kita bisa lihat juga di email, di mana di email itu nanti masuk kalau apabila sebuah lamaran itu sudah sampai gitu atau sudah masuk gitu ke dalam perusahaan. Oke, kita tunggu sebentar sembari kita reverse. Oke, namun di tampilan kodenya dia akan seperti ini. Ketika seorang pelamar itu masuk gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Nah, sistem analis ini tadi kan awalnya 0 nih, kayak ini kan 0000. Nah, di sini tuh udah masuk gitu. Di sini ada satu new application, berarti ada satu pelamar yang masuk. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah detail pelamar yang sudah kita buat tadi ya, namanya Jonathan Wilford Siahaan. Lalu
eh, kita bisa lihat juga di email harusnya sudah masuk, namun mungkin agak sedikit gangguan sinyal, jadi kita tunggu sebentar sembari menunggu. Oke, kita lihat lagi untuk make sure gitu kan, sama nggak sih apa yang kita isi sama yang tadi. Oke, kita lihat emailnya sama, terus nomor telepon sama, LinkedIn-nya juga sama. Nah, di sini juga kita sebagai HR ataupun ya human resource gitu kan, kita bisa mengedit juga gitu. Ini merupakan CV juga yang aku buat tadi. Ini sudah masuk. Nah, di sini tuh kita bisa nambahin misalnya skill dia apa sesuai dengan yang ada dalam CV. Kita bisa nambahin misalnya apa ini skill yang dia punya, ada IT, language, dan lain sebagainya. Tapi itu kita skip karena nanti bakal dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, di sini interviewnya kita bisa pilih siapa. Misalnya ini Laila Syalsabila, terus source-nya dari mana dia tahu gitu ada lowongan pekerjaan ini. Misalnya dia tahunya dari LinkedIn gitu kan, atau dari tempat lain gitu kan, itu juga bisa. Mediumnya juga bisa kita pilih, ini melalui email atau apa segala macam kita bisa pilih. Oke, itu secara singkat aja ya. Oke, kita tunggu sebentar sembari ngecek apakah ada email yang masuk. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa Odoo ini bisa mengimplementasikan sebuah modul. Yang pertama itu modul rekrutmen yang kita pakai, lalu ada modul website juga yang kita gunakan sebagai tempat untuk menawarkan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan, dan itu bisa saling terintegrasi dengan baik. Dan ketika ada rekrutmen yang masuk, itu otomatis masuk ke dalam modul rekrutmen gitu. Jadi integrasi dan otomatisasinya itu berjalan dengan baik. Oke, mungkin kita lihat di sini ya, mungkin ada dalam spam mungkin ya. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud tadi, dimana ketika pelamar ingin melamar pekerjaan, dia akan mendapatkan email khusus dari perusahaan bahwa lamaran mereka itu sudah diterima gitu. Di sini bisa kita lihat di mana kita mengkonfirmasi bahwa application ataupun lamaran kamu sudah masuk ke PT Wisteria. Oke. Karena emailnya udah masuk gitu kan, kita lanjutkan. Ini adalah POV dari seorang pelamarnya gitu kan. Oke. Nah, ketika pelamar sudah masuk, kita lihat tadi itu sebenarnya sudah cukup bagus karena data dari pelamar itu sudah masuk dengan baik. Oke. Nah, di sini tuh ada diagram Kanban di mana kita bisa memasukkan beberapa stage ataupun kualifikasi yang akan dilakukan oleh seorang pelamar pekerjaan tersebut. Di mana di sini dia masuk dalam tahap di mana dia adalah seorang pelamar baru. Lalu ada initial qualification di mana kita bisa memberikan kualifikasi awal apakah dia layak untuk melanjutkan sebuah lamaran pekerjaan ini. Lalu ada first interview, second interview di mana kita akan bisa mengirimkan link dari tempat kita interview untuk kita interview lebih dalam. Lalu ada kontrak proposal sign, dan selanjutnya itu akan menjadi employee ataupun menjadi karyawan. Oke, kita satu-satu ya. Jadi setelah dari sini mungkin seorang HR tuh akan melihat secara garis besar siapa sih Jonathan ini misalnya. Oke, dia itu adalah anak ataupun orang yang seorang sistem analis yang berfokus pada dan lain sebagainya. Nah, kita bisa juga ngasih evaluasi menurut kita tuh sebagai HR bagus gak seorang pelamar ini. Misalnya kita kasih bintang 3 gitu kan.
Oke. Lalu kita bisa pindahkan, misalnya ketika ini sudah sesuai kualifikasi kita bisa pindahkan pelamar ini ke tahap selanjutnya, yaitu initial qualification. Nah, ketika masuk dalam initial qualification, pelamar ini akan mendapatkan sebuah email yang sudah saya rancang, bahwa pelamar akan mendapatkan email beberapa tugas ataupun beberapa soal yang harus dia jawab gitu. Oke, sepertinya belum masuk ya. Dimana cara buatnya itu cukup mudah sebenarnya. Jadi di sini kita bisa configuration dan stage. Nah, setiap stage ini bisa kita atur juga. Misalnya dalam initial qualification kita bisa tambahkan gitu. Ada email yang terkirim apabila pelamar ini sampai dalam tahap ini. Misalnya di sini aku buat kualifikasi awal, di mana kualifikasi awal ini berisi tentang 5 pertanyaan wawancara untuk screening sistem analis. Jadi kita bisa tambahkan ketika seorang pelamar itu masuk gitu kan, kita bisa tambahkan ketika stage-nya ini dia bakal dapat email. Oke, kita lihat di sini. Tadi masuk sebentar. Oke, emailnya masuk nih. Oke, Laila sebagai tempat kita berkomunikasi tadi mengirimkan email yang sudah saya buat tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, itu adalah tahap selanjutnya dari sebuah rekrutmen. Nah, misalnya kita sudah oke dengan jawaban si Jonathan ini terkait dengan 5 pertanyaan tadi. Kita akan lanjutkan ke stage selanjutnya. Oke, misalnya kita akan melanjutkan dengan first interview. Nah, di mana first interview di sini kita juga bisa schedulekan. Misalnya di sini kita bisa klik titik 3, lalu kita bisa schedule interview, di mana kita bisa schedulekan tanggal berapa, jam berapa kita bakal interview bersama kandidat kita, misalnya si Jonathan ini. Oke, misalnya kita hari ini jam 8 pagi misalnya. Oke, nah kita bisa lihat di sini jam berapa, jam 8 sampai jam 9, terus kita juga bisa tambahin meetingnya, lalu kita bisa lihat ini lebih detail lagi. Nah, deskripsinya apa misalnya, lalu attendance-nya siapa aja misalnya. Nah, misalnya di sini ini adalah aplikan si Jonathan ini dan Laila sebagai perekrut ataupun pe-interview juga gitu kan. Nah, kita bisa di sini deskripsinya adalah interview. Oke. Nah, lalu kita bisa kirim by email interview tersebut. Nah, ini adalah contohnya, misalnya deskripsinya adalah interview. Ini kita juga bisa tambahkan lagi, misalnya kita mau ketik sesuatu, tapi biar cepat, kurang lebih seperti ini, kita kirim lagi. Oke. Email itu akan terkirim secara otomatis ke dalam email yang tertera tadi. Oke, bisa kita lihat lagi. Ini adalah email yang terkirim. Jadi pas masuk ke dalam stage pertama itu aku juga udah bikin email seperti tadi. Jadi setelah kualifikasi ketika dipindah stage-nya menjadi interview, dia akan kembali meng-email ke Jonathan bahwa ini akan melakukan interview selanjutnya. Setelah kita sudah mengirim email itu, dia juga akan mengirim email yang kita buat tadi barusan, schedule-nya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah email yang didapat dari Jonathan dari PT untuk Jonathan dari PT Wister.
Oke, dan ketika kita join, ini akan membuka sebuah video call yang dari Zoom, dari Odoo itu sendiri. Oke, tapi untuk sekarang kita tidak akan demokan karena keterbatasan jaringan. Oke, kita lanjut. Ketika first interview itu selesai, kita bisa menceklis di sini. Kalau misalnya interview itu sudah selesai dilakukan, lalu kita bisa melakukan ataupun memasukkan deskripsi ataupun feedback gitu kan terhadap interview yang barusan kita lakukan. Misalnya kandidat bertanggung jawab. Oke, misalnya di sini cukup bagus gitu kan. Kita down ya. Oke, first interview selesai. Ini mungkin terpencet sesuatu. Oke, first interview selesai. Mungkin kita selanjutnya akan second interview, kurang lebih sama untuk first interview dan second interview. Oke, jadi kita skip aja langsung ke kontrak proposal. Dimana ketika kontrak proposal dipindahkan bagiannya ke sini atau stage-nya ke sini, dia otomatis meng-email kembali karena dalam konfigurasi stage itu sudah saya berikan setiap stage-nya itu ada email template yang bakal dikirim gitu kan. Nah, kita juga bisa melihat di sini sebenarnya. Kita bisa lihat ataupun kita juga bisa memindahkan stage-stage tadi yang biar lebih mudah, mungkin bisa seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Oke, email kontak proposal sudah masuk. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah detail proposal kontrak proposal yang ada. Misalnya ini adalah detail jabatan, kompensasi, persetujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah email yang akan terkirim. Lalu kita bisa lanjutkan. Misalnya di mana ini tuh dia sudah setuju dengan segala kontrak yang ada, kita bisa pindahkan ke dalam kontrak sign. Kalau sudah kontrak sign, dia otomatis terrekrut. Jadi selamat pada Jonathan bahwa dia sudah diterima di PT Wisteria. Untuk selanjutnya itu adalah jadi setelah diterima dia akan bisa menjadi employee atau bisa menjadi karyawan. Caranya mudah sekali dengan cara klik create employee di sini. Oke, itu aja untuk bagian perekrutan. Untuk selanjutnya adalah bagian employee, di mana itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sendiri, Laila, akan melanjutkan modul yang kedua, yaitu modul employer. Di modul employer ini sudah terdapat 20 karyawan, yang dimana yang telah kami buat untuk karyawan yang ada di PT Wisteria. Baik, selanjutnya di sini setelah itu melanjutkan modul yang pertama, yaitu modul absensi. Maka kita lihat Jonathan sudah ada di sini. Sebelumnya kita konfigurasi dulu untuk melihat setting. Di bagian setting ini, tunggu sebentar loading. Di bagian setting ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu employer, bagian karyawan untuk mengontrol kehadiran karyawan, skill manajemennya, dan yang kedua itu ada work organization, yang dimana ini terdiri dari komponen working yaitu waktu karyawan itu bekerja dalam 1 minggu. Dan yang terakhir itu adalah employer update right, yang dimana employer itu untuk karyawan mengedit sendiri data pribadi mereka. Itu kita lanjut ke employer karyawan baru, yaitu Jonathan. Jonathan ini dia melamar sebagai sistem analis di PT Wisteria. Yang dimana di karyawan ini terdapat submodul. Submodulnya itu yang bernama karyawan baru. Jadi setelah masa pengrekrutan, yaitu setelah di create employer, secara otomatis karyawan yang sudah direkrut itu
lanjut tampil di beranda karyawan, yang ini menunjukkan bahwa modul rekrutmen itu terintegrasi dengan modul karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan create user dengan work email yaitu jere.galeri@gmail.com. Save. Tunggu. Nah, Jonathan telah berhasil menjadi user di PT Wisteria. Selanjutnya kita mengatur password dan passwordnya. Passwordnya di sini kita manage user. Nah, yaitu mana Jonathan? Nah, ini Jonathan. Kita change password menjadi Jo123. Oke. Change password. Setelah change password, kita lihat Jonathan ini kan hanya sebagai user, jadi kita lihat hak aksesnya. Kita batasi hanya sebagai user saja. Ini sudah sebagai user. Di marketing sebagai user, ini di project juga kita jadikan user saja, di inventory juga, di e-learning, website ini kita off-kan semua hak aksesnya karena Jonathan ini hanya sebagai user. Oke, tinggal kita save. Baik, setelah Jonathan create user, yang pertama kita harus lakukan adalah membuat catatan karyawan. Untuk membuat catatan karyawan, kita akan ke menu employer, kembali lagi, klik nama karyawannya yaitu Jonathan. Kita dapat melengkapi Jonathan ini siapa, departemen yang dia tuju itu departemen dengan job position itu ada sistem analis, dan manajernya itu saya, Laila Shalsatra. Kita melihat bagian resume atau pengalaman kerja. Kita bisa menambah sesuai dengan CV yang telah dikirimkan sebelumnya. Dia telah menjadi PT sistem analis di PT Astra. Jadi PT Astra Jonathan, tipenya dia experience, pengalaman basic, menjadi sistem analis. Nah, oke. Sistem analis Oke, save and close. Nah, durasinya lupa. Selanjutnya di sini ada durasi dari Jonathan ini pernah bekerja di PT tanggal 4 sampai dengan durasinya di sini tanggal 2025 Januari kemarin. Oke, kita apply menjadi data analis. Selanjutnya, oke, kita save and close. Nah, selanjutnya di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan skill yang dimiliki oleh Jonathan. Jonathan itu sesuai dengan CV-nya, dia memiliki skill keahlian utama itu rekrutmen analisis, sistem testing. Baik, kita input dulu. Selanjutnya set skill levelnya itu save. Baik, di sini skill dari Jonathan sudah kita bisa lihat bahwa Jonathan ini sudah memiliki skill di bidang IT yaitu Agile and Scrum methodology. Yang kedua, kita bisa membuat catatan karyawan
Jonathan ini yaitu informasi tentang pekerjaannya. Dia bekerja di PT Wisteria dengan alamatnya di Indralaya, Palembang, yang manajernya itu adalah Laila Salsabila. Nah, waktu dia bekerja selama 1 minggu itu, dia di gedung gedung 1 lantai 2, atau dia di kantor. Hari Selasa juga di kantor, hari Kamis juga di kantor, di kantor. Baik, selanjutnya dia bisa di GR, Sabtu Minggu dia libur. Standar dari schedule setiap karyawan itu standar 40 jam per minggu. Baik, di sini ada rencana, belum ada. Ini informasi penting tentang catatannya, yaitu Jalan Trisukses, Palembang. Dengan emailnya sudah, nomor telepon sudah, single, belum punya keluarga, bahasa Inggris, hope distance, jarak diantar rumah. Baik, kontak name misalnya Mi Intan Natasha dengan nomor teleponnya 3894. Oke, ini dia adalah sarjana sistem informasi dengan Universitas Sriwijaya. Baik, ini tentang izin kerjanya, dan ini tentang kewarganegaraan Indonesia. Oke, identitas nomor 16 74 04 62 09 03 13 82 8125. Setelah mengisi semua data pribadi dari Jonathan ini, dia laki-laki, tanggal birthday-nya 2005, tentang data pribadi Jonathan 2000 Januari tanggal 2. Baik, kita setelah dilengkapi, selanjutnya adalah HR settingnya. Nah, ini adalah hal yang paling penting karena ini mengatur tentang kehadirannya. Dengan kode PIN-nya itu 12345 dan kode break-nya juga 12345. Oke, kita generate. Oke, sudah di-save untuk catatan karyawan. Setelah itu, di employee juga yang kedua submodul tentang onboarding. Di onboarding ini adalah orientasi untuk perkenalan, di mana perkenalan tentang karyawan, tentang alur-alur apa saja yang ada di pekerjaan ini. Baik, di sini kita bakal masuk ke configuration. Klik activity planning. Selanjutnya kita akan melihat onboarding apa saja yang telah tersedia di Wisteria. Kita juga bisa membuat klik new. Karena sudah ada, kita memakai onboarding batch dengan batch 4 dengan tambahan activity tipenya itu adalah dia akan meeting di jam meeting temu klien, temu vendor. Oke, notes. Datang sebelum 30 menit, datang sebelum jam 13.50. Oke, save and close. Kita juga bisa nambah untuk duduk. Oke, sepertinya ini saja kita save. Kita bisa melihat configuration on onboarding yang telah kita tambahkan, yaitu onboarding batch 4. Balik ke employer untuk peluncuran onboardingnya. Nah, untuk peluncuran onboarding, klik launch plan, pilih tipe activity-nya yaitu email, misalnya diskusi. Oke, kita schedulekan.
Nah, seperti ini guys, yang di sini, yang dimana bahwa modul karyawan employee ini itu mengotomatisasikan informasi atau schedule tentang dari konfigurasi planning, activity planning, onboarding atau masa orientasinya yang akan bisa di input oleh karyawan itu sendiri. Baik, yang ketiga itu ada submodul tentang departemen. Di sini saya akan menampilkan departemen-departemen apa saja yang ada di PT Wisteria. Nah, di PT Wisteria ini ada ada 10 departemen yang dimana kita bisa buat meng-create juga misalnya departemen media sosial branding dengan manajernya itu misalnya Mei Siriana. Departemen itu di bagian administrasi. Klik new. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kembali ke departemen bahwa media sosial branding sudah ada di tampilan departemen yang ada di PT Wisteria. Kita juga bisa melihat dengan cara list yang bisa kita mengetahui komponennya di PT Wisteria, manajer masing-masing yang telah mengelola, employee-nya siapa, dan bisa juga melihat hierarki dari departemen masing-masing departemen masing-masing yang ada di PT Wisteria ini. Baik, selanjutnya yang keempat adalah submodul tentang sertifikat. Nah, di sini Jonathan, di sertifikat ini kita tinggal klik report certification. Nah, ini akan menampilkan sertifikat-sertifikat yang telah diterima oleh karyawan-karyawan yang ada di PT Wisteria. Disinilah kita menunjukkan bahwa di bagian ini terjadinya kita bisa membuat sertifikat baru untuk Jonathan, yaitu sertifikat Entry and Certificate in Business Analyst. Oke, Jonathan bisa pernah mengikuti ini, yaitu Jonathan Jonathan dengan tipenya dia Experience Certification, dengan certification-nya SO Certification, telah mengikuti sertifikasi selama 3 bulan dengan durasinya itu adalah di tahun 2020 sampai dengan dari Maret tanggal 4 sampai dengan 2029 Maret tanggal 1. Oke, apply. Kita save. Oke, setelah itu kita bisa melihat report certification dan nama Jonathan sudah ada. Nah, disinilah kita bisa lihat kenapa warna yang punya JRE ini tidak berwarna hitam, karena ini menunjukkan status kadaluarsa dari sertifikat itu, yang dimana 90 hari menjelang status sertifikat itu kadaluarsa. Baik, selanjutnya di sini kita melihat employee-nya Jonathan di bagian sertifikatnya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa setelah kita mengisi di bagian reporting sertifikat, kita mengklik new untuk sertifikat yaitu Jonathan, dia langsung terotomatisasi, tertambah juga di bagian resume karyawan Jonathan. Itu yang menunjukkan bahwa sertifikat dan karyawan ini terotomatisasi. Baik, selanjutnya di modul yang kelima itu tentang rencana. Rencana itu di bagian configuration yaitu bid. Rencana ini adalah suatu penghargaan lah untuk seorang karyawan yang telah mengikuti dan telah berjasa untuk PT Wisteria ini. Misalnya kita bisa memberikannya langsung kepada to reward ke siapa? Ke Jonathan, karena selama ini dia telah bekerja keras
di PT Wisteria, bekerja dengan amat baik di PT Wisteria. Kerja tepat waktu dan sesuai dengan mematuhi peraturan kantor dengan baik. Peraturan di kantor dengan amat baik. Nah, kita memberikan rencana kepada Jonathan. Ini daftar rencana yang ada kita cek di Jonathan, kita periksa di Jonathan apakah ada. Nah, ini dia, Jonathan telah mendapatkan penghargaan yaitu kerja menampilkan kerja terbaik. Good job. Oke. Lanjut ke modul yang ke-6, itu tentang peralatan, atau equipment. Jadi setiap karyawan itu pastinya memiliki peralatan yang ditanggungjawabkan dari perusahaan kepada masing-masing karyawannya. Kita klik Jonathan, karena Jonathan ini baru, jadi dia belum ada equipment yang ada kepada Jonathan. Tetapi ini sudah ada 12 peralatan yang diberikan kepada masing-masing karyawan yang ada di PT Wisteria. Kita akan buat klik new. Misalnya di sini kita memberikan laptop Samsung, Asus Vivobook kepada Jonathan. Vivobook kepada ini komputer software kepada Jonathan. Maintenance team internal, oke. Inside location, ini tentang informasi produknya. Maintenance-nya kita langsung save. Oke, Jonathan ini kita bisa lihat bahwa Jonathan telah ada peralatan, itu laptop Asus Vivobook. Baik. Selanjutnya di employee ini, di submodul selanjutnya itu adalah offboarding. Nah, disinilah submodul yang dimana karyawan yang ingin berhenti bekerja. Kita bisa melihat, tapi sebelum berhenti bekerja, mereka melihat dulu aturan apa saja yang diberikan oleh PT kepada karyawan, syarat untuk bisa berhenti atau resign, pemberhentian karyawan. Nah, di sini sudah ada offboarding yang dilakukan oleh komponinya PT Wisteria. Misalnya Jonathan ini resign. Misalnya di sini employee-nya ingin resign itu adalah Cica. Cica ini ingin resign ke perusahaan yang lebih baik misalnya. Maka dia bisa launch plan, dia bisa milih, dia offboarding. Nah, ini dia bisa offboarding. Plan rencana tanggalnya itu tahun depan. Tanggal Juli tanggal 1. Inilah. Nah, ini kita bisa mengirimkan. Ini dimana pada obrolan karyawan tampil bahwa Cica ini akan offboarding dari PT Wisteria. Baik, itu saja penjelasan dari modul karyawan. Selanjutnya untuk modul absensi dan cuti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai absensi, yang dimana sebelumnya itu PT Wisteria Kos sudah melakukan proses rekrutmen atas nama Jonathan, dan juga pada modul employee PT Wisteria sudah menyeting-nyeting dan juga meng-create Jonathan sebagai user, sehingga Jonathan dapat login ke sistem PT Wisteria. Kita langsung saja login di sistem PT Wisteria menggunakan akun Jonathan. Nah, apakah benar ini akun Jonathan? Kita periksa dulu namanya. My profile ya. Nah, benar dengan atas nama Jonathan Wilfred Siahaan. Nah, ini adalah
semua data yang telah disetting di employee. Jadi membuktikan bahwa modul absensi ini terintegrasi dengan modul employee. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke modul absensi. Yang pertama, absensi itu dapat dilakukan secara manual dengan cara login ke akun karyawan. Nah, di mana untuk absensi karyawan itu kita bisa melakukan dari tombol merah ini. Kita langsung saja melakukan. Nah, dia ada tombol check-in. Kita check-in di 2123, kita cek apakah terbaca. Nah, kita terbaca check-in di jam 9.23 malam. Jadi otomatis terbaca di sistemnya ya. Kemudian kita langsung saja melakukan proses check-out. Nah, berhasil dan tombolnya otomatis berubah lagi menjadi warna merah. Untuk membuktikan apakah sistem berhasil mencatat absensi kita tadi, kita lihat di sisi admin. Buka dulu terlebih dahulu dan kita login sebagai admin. Nah, untuk tampilan sebagai admin kita langsung buka saja di attendant. Atas nama Jonathan Wilfred Siahaan sudah berhasil check-in di jam 21.23 dan check-out di 21.24. Dilakukan oleh Jonathan sendiri dan menggunakan metode Sistray. Dia namanya metode Sistray. Nah, untuk tampilan overview ini sendiri kita bisa filtering juga, dimana kalau misalkan dari perusahaan ada bahan penilaian untuk absensi yang dilakukan, apakah dilakukan di tempat yang sebenarnya atau bukan di kantor gitu, jadi penilaian ya. Nah, di sini ada negara, ada longitude, ada latitude, ada apakah absen tersebut dilakukan tepat waktu, apakah waktunya apakah terlambat, maka bisa difilter di sini. Detailnya bisa kita ambil di sini. Sehingga perusahaan bisa menjadikan ini sebagai bahan penilaian. Nah, ini untuk modenya, untuk negara tempat kita check-in. Nah, itu bisa difiltering di sini. Oke, selanjutnya itu ada mode kioska. Nah, untuk mengaktifkan mode kioska sendiri itu harus dari sisi admin ya. Kita lihat dulu bagaimana mode kioska itu. Nah, ini untuk mode kioska. Nah, itu bisa dilakukan secara scan ya, otomatis ke sistem, dan bisa juga secara manual. Nih, bisa secara manual ya. Nah, sebelumnya kita setting dulu untuk mode ini. Di bagian configuration kita setting dulu. Nah, di sini kita untuk pengaturan awalnya kita coba dulu untuk barcode dan manual selection. Jadi mengizinkan karyawan untuk men-scan dan juga mengidentifikasi secara manual dirinya sendiri. Nah, kita coba dulu tanpa PIN ya. Dan jangan lupa kita salin untuk kioska URL-nya. Nah, kioska ini sebenarnya apa sih bedanya dengan absensi secara manual tadi? Kioska ini dapat diakses tanpa harus login ke akun karyawan tersebut. Jadi kita hanya perlu link yang berasal dari admin, kita masuk linknya dan kita tinggal scan badge ID atau identifikasi diri kita sendiri secara manual tanpa harus login ke akun kita sendiri. Nah, kemudian setelah selesai, kita save dulu untuk peraturan yang kita lakukan tadi. Kita copy dulu linknya. Nah, dan kita coba di tab lain ya, untuk membuktikan apakah dia bisa tanpa login. Nah, kita bisa mengakses link ini dan bisa melakukan proses absensi. Nah, akan tetapi kita membutuhkan untuk scan itu kita membutuhkan barcode ya. Nah, untuk mendapatkan barcode kita harus minta ke admin dulu nih. Karyawan harus minta ke admin dulu untuk barcode-nya sendiri. Dimana tadi pada employee kan sudah
buat oleh teman saya untuk batch ID-nya. Kita buka dulu employee. Nah, employee kita buka atas nama diri kita ya, Jonathan. Kita buatkan untuk Jonathan, kita printkan Jonathan Wilfred Siahaan. Nah, sudah ada di HR settingnya itu ada pin code dan juga batch ID. Kita ingat dulu pin code-nya 12345 dan kita print batch ID-nya. Melakukan print batch ID terlebih dahulu. Oke. Setelah selesai di print, kita buka lagi localhost tadi yang kita buka lagi link Kioska tadi dan kita coba untuk scan batch ID. Saya matikan dulu kameranya karena tidak bisa open cam kalau mau scan. Nah, kita coba dulu untuk Jonathan Wilfred Siahaan absensi secara Kioska mode tanpa harus login akun ya. Coba dulu. Nah, Jonathan Wilfred Siahaan berhasil check-in di jam 21.29. Dan kita coba check out langsung ya. Nah, Jonathan Wilfred Siahaan berhasil check out di jam 21.29 lewat 54 detik. Nah, apakah ini otomatis masuk ke dashboard admin? Kita cek dulu di sisi admin. Attendant Jonathan Wilfred Siahaan tadi jam 21.29 ya. Nah, berhasil ya. Untuk modenya sendiri terbaca sebagai mode Kioska. Nah, untuk selanjutnya itu selain dengan scan batch ID, di Kioska ini sendiri bisa identify secara manual. Nah, identify secara manual ini kita bisa melakukan identify diri kita sendiri ya. Dimana kita cari nama kita Jonathan Wilfred Siahaan. Nah, maka kita otomatis dapat tercheck-in. Oke, kita langsung check out juga bisa dengan cara manual. Nah, akan tetapi di sini ada kekurangannya ya untuk identify secara manual ini. Kita bisa mengabsenkan teman kita sendiri. Dimana Jeremia misalkan kita absenkan dia. Nah, dia berhasil check-in. Misalkan kita berniat jahat nih. Kalau kita berniat jahat, padahal si Jerry ini belum selesai bekerja. Nah, sedangkan kita berniat jahat, jadi kita langsung check out-kan saja si Jerry ini. Nah, ini bisa merugikan individu ya, sehingga dari Odoo sendiri sudah menyediakan tambahan keamanan. Kita langsung saja masuk ke configuration agar kita tidak bisa, agar karyawan itu tidak sembarangan mengabsenkan orang lain. Kita bisa menambahkan PIN identifikasi untuk identifikasi secara manual. Nah, kita simpan jangan lupa. Oke, kita coba buka lagi di HR di link Kioskanya tadi, kita identify manual. Misalkan kita mau mengabsenkan Amalia Permata. Nah, kita nggak tahu nih PIN Amalia ini berapa. Coba kita sembarangan aja 25. Oke. Nah, maka akan muncul pop-up wrong PIN. Jadi kita tidak bisa melakukan absensi untuk Amalia Permata. Nah, sedangkan kita hanya tahu akun kita sendiri, Jonathan, di mana PIN-nya tadi 12345. Kita tekan OK. Nah, jadi Jonathan berhasil check-in di jam 21.32 lewat 39 detik. Kita coba untuk check out-nya. Coba lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Jonathan berhasil check out di jam 21.32 lewat 57 detik. Nah, apakah yang kita lakukan tadi terbaca? Kita cek dulu di dashboard admin. And then
Kita lihat attendance lagi, kita di overview-nya kita cek Jonathan. Nah, tadi kan Jonathan melakukan secara manual ya. Ini tanpa PIN, ini dengan PIN. Sedangkan kita tadi mengabsenkan Amalia kan. Nah, tidak terbaca karena Amalia tadi harus memasukkan PIN dulu baru bisa absensi. Oke, sehingga untuk kioskanya berjalan dengan semestinya ya. Oke, selanjutnya itu adalah reporting ya. Untuk reporting sendiri, ini bisa diatur apa yang kita ukur apa yang kita ukur. Ini ada jam kerjanya, tingkat jam kerja, ini overtime-nya apabila dari karyawan itu absen di luar jam kerja, ini keluar dari titik longitude, keluar dari titik latitude, ataukah di titik longitude atau di titik latitude. Nah, untuk ininya sendiri kita bisa memilih ada bar chart, ada line chart, ada pie chart, dan juga di sini ada stick, ada kumulatif secara descending dan juga ascending untuk perhitungannya. Nah, untuk kita bisa juga melihat secara individu, misalkan kita ingin melihat yang iqbalul kiri aja, kita coret yang lain. Kita bisa coret-coret yang lain. Nah, hanya muncul yang iqbalul kiri. Nah, untuk ininya apa? Untuk reporting ini kita bisa filter juga selama 3 bulan, atau kita juga bisa filter selama ini bisa diatur lah. Ini untuk ini di dalam 3 bulan. Oke, mungkin itu saja untuk attendance di modul Odoo itu. Sebenarnya juga ada yang namanya permintaan waktu lembur dan kerja, dimana itu tuh sebenarnya tidak ada lagi di Odoo 17, sudah dipindahkan ke cuti ya, sehingga tidak ada lagi di modul, tidak ada lagi di attendance bagian modul Odoo 17. Nah, untuk satunya itu ada perangkat keras, dimana perangkat keras itu apa aja yang dibutuhin untuk melakukan proses scan. Sepertinya itu tidak perlu dibahas ya, jadi Oke, setelah menjelaskan mengenai modul absensi, saya juga akan menjelaskan mengenai modul cuti. Nah, kita login dulu sebagai karyawan. Pada karyawan kita bisa mengakses modul cuti di time off. Kita bisa mengecek di ini dashboard kita, time off-nya itu tidak ada saldo cuti ya, masih kosong karena belum diberikan oleh admin. My time-nya kita lihat laporannya di dashboard aja langsung. My time-nya lihat di my time off. Belum ada apapun. Allocation belum ada. Overview juga belum ada. Manajemen ini nggak bisa diakses ya oleh karyawan karena ini diakses oleh admin. Kita langsung logout dulu, kita berikan alokasi waktu untuk karyawan kita. Oke. Nah, di sini kita langsung buka saja time off. Saya akan menjelaskan modul alokasi ya. Pertama, caranya yaitu kita buka manajemen. Allocation. Nah, alokasi itu apa? Jadi alokasi itu waktu yang perusahaan berikan kepada karyawan. Misalkan karyawan itu kita kasih jatah cuti 10 hari dalam 1 tahun. Maka karyawan itu hanya bisa libur selama 10 hari dalam 1 tahun. Jadi nggak boleh lebih. Harus batasnya adalah 10 hari. Dia bisa ngajuin cuti di hari apa aja dalam 1 tahun itu. Tapi harus dengan persetujuan dari manajernya. Nah, untuk ngasih alokasi ke karyawan itu sendiri, kita bisa klik new allocation di admin. Misalkan cuti tahunan, karena dia ini kan murid baru.
karena Jonathan ini karyawan baru, maka kita beri dia cuti tahunan. Nah, ini kita isi dulu detailnya itu namanya apa, misalkan cuti tahunan. Di sini juga ada jenis cutinya. Kalau part time out itu artinya cutinya itu tidak potong gaji ya, jadi tanpa potong gaji. Jadi karyawan bisa libur tanpa gajinya terpotong gitu. Nah, untuk regular allocation sendiri dia tuh bisa diberikan bebas 10 hari itu kapan aja bisa digunakan oleh karyawan. Sedangkan accrual allocation ini cutinya itu dikasih secara bertahap. Misalkan ya memang si perusahaan misalkan memberikan 12 hari cuti di 1 tahun. Akan tetapi dari perusahaan itu memberikan peraturan bahwa dalam 1 bulan itu karyawan hanya bisa menggunakan jatah cuti hanya 1 hari atau 2 hari. Jadi dia tidak bisa langsung berderuk 12 hari. Itu peraturan, tergantung peraturan dari perusahaan. Nah, tapi karena kita ini percobaannya langsung, kita akan menggunakan regular allocation saja. Nah, untuk validasi periodenya itu kita bisa batasi, di mana ini kan tanggal 26 bulan 11, karena ini cuti tahunan kita buat di November 2026 ya. Jadi pas tahun. Kita ambil November 2026. Di tanggal 26 juga. Jadi dia ini bisa mengajukan cuti dari, nah kita buat 10 hari cuti 1 tahun ya. Jadi dia ini, Jonathan atau karyawan, semua karyawan yang kita berikan cuti tahunan ini dapat mengambil cuti dalam 1 tahun itu sebanyak 10 hari saja. Tidak boleh lebih. Untuk reasonnya bisa ditambahkan cuti khusus karyawan. Karyawan PT Wisteria. Nah, untuk modenya sendiri kita bisa memberikan cuti ini berdasarkan by employee secara individu, employee secara individu. Misalkan kita hanya ingin memberikan kepada Jonathan. Karena Jonathan ini baru dan dia belum dapat jatah cuti, kita berikan ke Jonathan aja. Atau kita juga bisa melakukan secara by company. Jadi seluruh karyawan itu langsung dapat jatah cuti selama 10 hari. Atau kita bisa juga by departemen. Jadi hanya departemen tertentu yang dapat cuti. Atau by employee tag. Misalkan dia adalah trainer, atau dia adalah employee, atau dia adalah konsultan, itu bisa. Nah, tapi kita mencoba untuk Jonathan saja, yaitu kita menggunakan tag by employee. Yaitu kita cari Jonathan. Nah, langsung saja kita save secara manual dulu. Nah, sudah di save ya. Langsung saja, karena kita adalah CEO atau kita adalah petingginya, kita langsung validasi saja untuk cuti tahunan ini. Nah, maka sudah dibuat untuk cuti tahunan 10 hari untuk Jonathan. Kita lihat di manajemennya, allocation, apakah berhasil tercatat. Nah, berhasil tercatat ya, 10 hari di approve. Nah, kita bisa cek juga di employee-nya, apakah sudah masuk saldo liburnya. Di time off. Nah, Jonathan berhasil mendapatkan jatah cuti 10 hari. Tadi kan kosong ya, sekarang karena sudah dikasih jatah cuti oleh admin, maka Jonathan bisa berhak libur 10 hari dalam 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan hari libur ini? Yaitu dengan cara seperti ini. Jonathan harus meminta izin dulu kepada manajernya atau kepada admin ya, dengan cara new kan dia mau
Nah, jadi Jonathan ini harus ngajuin dulu proses cutinya, nggak boleh langsung cuti-cuti aja, tapi dia harus buat dulu permintaan cuti. Misalkan di sini dia cuti sakit. Oke, kita langsung isi saja untuk type dari cutinya itu apa. Yaitu tipenya cutinya cuti berbayar alias cutinya tanpa memotong gaji. Jadi dia masuk ke saldonya tadi yaitu 10 remaining out of 10 day. Dia tersisa 10 dari 10 hari ya, tercatat dari sini. Nah, kita ambil cuti sakit aja, sick time off. Kita ambil di tanggal hari ini sampai 2 hari aja, 26, 27, 28 ya kita sakitnya, misalkan 28. Oke. Apply. Kemudian kita bisa deskripsikan apa alasan kita. Saya sakit, Pak, misalnya. Kita juga bisa menambahkan dokumen tambahan yaitu surat keterangan sakit. Nah, jadi kita bisa langsung save aja. Nah, jadi kita tinggal menunggu persetujuan dari atasan kita. Bisa dilihat di sini untuk overview-nya, untuk my time off. Ini sudah ada nih sick time off. Saya sakit, Pak, untuk statusnya untuk disetujui oleh atasan. Kita langsung setujui. Kita log out dulu, kita masuk ke atasan kita. Kita buka time off. Manajemen time off. Nah, ada Jonathan Wilper Siahaan, permintaan sakit. Kita lihat dulu di sini detailnya. Nah, kita bisa lihat di sini apakah dia ini benar-benar sakit atau enggak, alasannya apa. Dia minta 3 hari ya. Oke, dia minta 3 hari, kita bisa approve. Nah, maka cuti dari Jonathan ini berhasil disetujui oleh atasannya. Kita lihat manajemennya apakah berubah. Ini jangan, nah, di approve ya untuk Jonathan Wilper Siahaan ya. Kita buka lagi di Jonathannya apakah jatah alokasi liburnya berkurang. Time off. Nah, karena tanggalnya ini belum lewat ya, jadi dia ini belum berkurang untuk jatah cutinya. Coba kita minta cuti di tanggal yang lewat. Oh, apa karena dia ini bukan cuti ngambil cuti tahunan ya? Nah, kita coba lagi. Part time off, misalkan kita menggunakan cuti 1 hari di tanggal 29. Dari tanggal 29. Oke, apply, kita coba ya. 1 hari saja. Di 12, jangan 28 aja. Di tanggal 30. Apply 20 hari. Di 11.30 29. Di 21, 22 ya, kita ambil cutinya. Udah jeda dulu bentar. Ya, kita ambil cuti di tanggal 28. Ini 29.
2829. Oke. Kita ambil cuti di 2829, belum lewat. Kita ambil yang part time off. Oke, kita ambil, kita save manually. Oke, kita approve dari sisi atasan. Time off, kita lihat manajemen time off, kita approve ya, kita validate untuk liburnya. Nah, apa beda approve sama validate? Dimana kalau approve itu kita bisa langsung setujui aja untuk cutinya, tetapi kalau validate itu adalah verifikasi 2 langkah. Jadi harus diomongi dulu ke atasan apakah si Jonathan ini disetujui untuk libur. Jadi 2 kali persetujuan gitu. Kita login dulu sebagai ini, apakah berhasil berkurang saldonya. Nah, berhasil berkurang. Jadi bedanya antara cuti sakit dan juga cuti part time off, typenya itu, jadi untuk sakit itu tidak mengambil alokasi yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau cuti kayak liburan, cuti melahirkan atau cuti apa, itu mengambil alokasi dari perusahaan. Oke. Kemudian selain itu, selain dari perusahaan yang memberikan alokasi cuti, dari individu sendiri bisa juga meminta alokasi waktu. Misalkan kita coba di Jonathan allocation, ini sudah diberikan kan dari perusahaan itu 10 hari. Tapi Jonathan ini merasa kurang, misalkan dia ini kayak ada perlu cuti pilates atau cuti nge-gym. Nah, dia bisa minta alokasi di sini. Misalkan dari Jonathan bilang mau cuti type-nya adalah misalkan ini compensatory day. Compensatory day ini artinya dia tuh kayak misalkan Jonathan hari ini lembur sampai jam 10 malam. Nah, itu tuh aturan dihitung 2 hari kerja nih. Nah, dari situ dari Jonathan itu bisa mengambil kompensasi, yaitu liburan gitu kan. Libur selama 1 hari nih karena aku sudah lembur. Nah, bisa itu dilakukan oleh Jonathan. Tapi dia harus minta validate dulu dengan perusahaan. Misalkan di hari ini dia minta cuti ya 8 jam, misalkan saya lembur semalam. Dia bisa save dulu. Tapi belum disetujui oleh atasannya, kita login dulu sebagai atasan untuk menyetujui permintaan dari Jonathan ini. Manajemen, dia minta allocation tadi. Nah, Jonathan meminta kompensasi hari selama 8 jam. Kita akan langsung saja memvalidasi. Nah, oke, setelah itu kan Jonathan sudah disetujui untuk kompensasi harinya. Kita lihat dulu di Jonathan apakah bertambah saldo cutinya. Kita buka di time off tadi. Kita lihat di map time. Nah, kita bisa cek di dashboardnya ini dia sudah diberikan waktu 8 jam sebagai kompensasi hari ya. Jadi untuk modul cuti ini dia tadi dari sisi admin bisa memberikan alokasi cuti, dan juga dari sisi karyawan juga bisa meminta alokasi cuti. Nah, dimana sebelum
alokasi itu digunakan, karyawan itu wajib banget untuk minta izin di bagian karyawan di bagian my time dan new time off ya. Jadi new time off. Dan juga dari pihak atasan itu bisa melakukan approve dulu, dan juga nanti kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut dengan atasan-atasan yang lain, dia juga bisa validate secara 2 kali ya. Jadi yang pertama approve dan yang kedua itu validate. Dimana kalau validate itu memang udah sah, boleh liburan di tanggal tersebut. Kemudian untuk di modul cuti ini juga ada yang namanya manajemen ya. Manajemen itu kita bisa buka di admin atau atasannya. Manajemen, kita lihat di sini ada time off, di mana di sini ada filtering, waiting for me. Jadi yang dimunculkan hanya karyawan yang masih menunggu persetujuan dari atasan, atau keseluruhan bisa juga. Nah, ini yang sudah disetujui, yang butuh validasi kedua, yang butuh validasi pertama, ini dimunculkan semuanya. Kita lihat juga untuk my allocation, yang allocation. Nah, ini juga sesuai dengan ini ada active employee aja, karena dia ini juga terintegrasi dengan modul absensi. Dia bisa menghitung karyawan mana saja yang aktif dan dikasih waktu libur itu yang aktif saja. Misalkan ini disilang coba. Nah, ini muncul semua walaupun dia nggak aktif ya. Coba kita carikan saja, kita filter lagi dia aktif misalkan ya. Nah, ini berdasarkan status, ini allocation type, time off type, employee, bisa dilakukan aktif employee. Nah, bisa tidak aktifnya akan muncul juga ya, dimana di sini ada mark demo yang tidak aktif ya. Nah, itu terintegrasi juga dengan absensi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk modul absensi dan cuti. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.